Selamat itu kan kayak budaya barat. Iya. Di dalam kontestasi kita setiap kali ketemu kita cipika-cipiki, kita sering selama debat kemarin kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, jadi nggak ada masalah. Kalau kita mau selamat apa? Selamat kerja, selamat menempuh hidup baru, selamat apa? Ini nggak, ini budaya-budaya yang bukan ke-Indonesiaan bangsa. Selamat kepada berdasarkan per jam 15.47 ini Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang menempati suara terbanyak berdasarkan hasil quick count sementara. Dalam bingkai terus menghormati keputusan final dari KPU, tentunya kita harus juga memastikan bahwa situasi kondusif masyarakat dan siap-siap besok bekerja kembali. Ya, teman-teman, Sandiaga Uno yang selaku pendukung dari Ganjar Mahfud di Pilpres tahun 2024 ini dari P3 yang mengucapkan ya selamat dan juga mengakui kekalahan mereka di Pilpres tahun 2024 ini. Ya, walaupun hasil recount dari KPU masih belum diumumkan, nanti baru diumumkan di tanggal 20 Maret ini. Dan Sandiaga Uno sudah mengakui kekalahannya ya di jagoannya bahwa Ganjar Mahfud kalah di Pilpres tahun 2024 ini karena hasil sementara ya quick count-nya sudah keluar dan dinyatakan bahwa Prabowo Gibran yang memenangi Pilpres tahun 2024 ini dalam satu putaran karena memiliki suara 58% lebih. Nah, ada pro dan kontra di dalam hal ini. Ada yang mengatakan bahwa apakah Sandiaga Uno nanti akan bergabung di kabinet Prabowo Gibran ketika nanti Prabowo telah dilantik menjadi presiden dan Gibran dilantik menjadi wakil presiden di bulan Oktober. Dan itu adalah menimbulkan satu pertanyaan di publik ya, sehingga dinilai bahwa ucapan selamat yang dikeluarkan oleh Sandiaga Uno ini adalah salah satu bentuk atau kode bahwa itu akan ya berlabuh ke Prabowo Subianto nantinya ya, karena masih belum ada keputusan dari KPU. Maka Sandiaga Uno ini selaku pendukung dari Ganjar Mahfud mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran ya untuk menjadi pemimpin di negara ini. Nah, kita lihat teman-teman bahwa perjalanan atau jejak digital dari Sandiaga Uno ini ya, di tahun 2019 kemarin dia bersama Prabowo Subianto ya berjuang bersama di dalam Pilpres tahun 2019. Dia posisinya sebagai calon wakil presiden pada saat itu, tetapi karena lawan mereka adalah Pak Jokowi dan juga Pak Maruf Amin, maka mereka kalah di dalam Pilpres itu. Sehingga di tahun 2024 ini maka Prabowo Subianto tetap menjadi capres dan Sandiaga Uno tidak lagi mencalonkan diri, bahkan menjadi pendukung kubu dari 03 yaitu Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan, P3, Perindo dan juga Partai Hanura. Nah, Sandiaga akui kekalahan dan ucapkan selamat itu budaya demokrasi barat. Nah, ini yang disampaikan Sandiaga bahwa di tahun 2019 kemarin ya, di tahun 2019 kemarin, dan ini kita bandingkan dengan ucapannya di tahun 2024 ini ya. Di tahun 2029 ini dikatakan bahwa ya akui kekalahan dan ucapan selamat itu budaya demokrasi barat ya, bukan ya demokrasi Indonesia ya. Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno menjadi buah bibir warganet karena tak memberikan ucapan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 1 Jokowi Maruf yang sudah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada saat itu ya, dimana Cawapres ini mereka di posisi 02 dan juga Pak Jokowi Maruf Amin di paslon nomor urut 1 pada saat itu. Sehingga
Sandiaga Uno yang menjadi buah bibir warganet karena tidak memberikan selamat kepada Pak Jokowi dan juga Maruf Amin ya ketika diumumkan oleh KPU sebagai pemenang di tahun 2019 kemarin. Tetapi biar berbeda dengan yang disampaikan di tahun 2024 ini, maka Sandiaga Uno memberikan selamat ya kepada Prabowo dan Gibran ya. Dan inilah suasana politik di negara kita ini ya, bisa saja berubah-ubah sesuai waktu dan juga sesuai dengan kebutuhan ya. Karena seperti yang disampaikan juga oleh Denny Siregar bahwa politik ya di negara kita ini ya bisa bekerja sama ketika memiliki satu kepentingan ya, memiliki satu kepentingan pribadi dan itu saling diuntungkan satu dengan yang lain ya, seperti hubungan dari Presiden Jokowi dengan Prabowo ya. Prabowo membutuhkan Pak Jokowi supaya anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapresnya, dan pendukung dari Pak Jokowi itu memilih Prabowo untuk menjadi presiden. Dan Pak Jokowi juga membutuhkan Prabowo ya supaya Prabowo mengangkat anaknya untuk menjadi cawapres dan mempersiapkan anaknya nanti di tahun 2029 menjadi calon presiden. Sehingga dari situ kita tahu bahwa hubungan dari politik di negara kita ini ya hanya hubungan sementara ya, artinya bahwa tidak ada kawan selamanya dan tidak ada lawan selamanya ya. Sama juga dengan posisi PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi yang sekarang ini ya. Tentu kita tahu bahwa Pak Jokowi dan PDI Perjuangan atau Ibu Megawati Soekarno Putri ya memiliki hubungan yang sangat jauh sekarang, memiliki jarak ya, karena tidak sesuai dengan satu jalur di Pilpres tahun 2024 ini ya. Pak Jokowi mendukung 02 sedangkan PDI Perjuangan atau Ibu Megawati mendukung 03, sehingga pada saat sekarang ini keharmonisan itu masih belum ada hubungan mereka. Tetapi kita tidak tahu bagaimana ke depannya nanti sehingga mereka juga bisa kembali lagi. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini tentang suasana politik di negara kita ini. Apakah ini bisa menjadi teladan bagi masyarakat atau tidak? Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.